Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan ke-10 ini kita akan membahas tentang masalah integral. Sebelum kita mulai, malah kita berdoa mulai. Doa selesai. Kita akan bahas tentang masalah integral. Integral itu dibagi oleh dua bab, integral tentu dan tak tentu. Tapi kita lebih banyak dalam ilmu matematika ekonomi ini kita akan membahas tentang masalah integral tak tentu. Karena untuk membahas tentang masalah fungsi, nanti yang akan dilanjut pada pertemuan berikutnya, yaitu pertemuan ke-11 tentang penerapan integral dalam dunia ekonomi. Integral atau kalkulus integral dikenalkan dua macam pengertian integral, yaitu integral tak tentu, indefinite integral, dan integral tertentu, definite integral. Integral tertentu adalah kebalikan dari diferensial atau kebalikan turunan. Sedangkan integral tertentu merupakan suatu konsep yang berhubungan dengan proses pencarian luas suatu area atau biasa digunakan dalam dunia trigonometri. Aljabar kalkulus yaitu konsep matematika yang mempelajari tingkat perubahan suatu fungsi. Itu dibagi menjadi dua, yaitu diferensial, mempelajari tingkat perubahan rata-rata atau seketika dari suatu fungsi, mencari turunan dari suatu fungsi, atau untuk menghitung nilai optimal, dan analisis marginal. Margin itu pengurangan besar. Integral, mencari fungsi asal jika diketahui nilai perubahannya, menentukan luas bidang. Jadi aplikasinya yaitu untuk surplus konsumen dan surplus produsen. Jadi integral ini atau bisa disebut dengan anti diferensial atau kebalikannya. Jadi sudah disebutkan bahwa integral itu ada dua, integral tak tertentu dan tertentu. Contoh, fungsi asalnya itu adalah fx jadi contoh fx ini adalah fungsi integral, fungsi asalnya. Jadi integral ini untuk mencari fungsi asal dari suatu fungsi turunan. Fungsi turunan ini namanya diferensial. Jadi untuk jika diketahui turunan, maka untuk mengetahui fungsi asalnya perlu kita integralkan. Dan sebaliknya, jika untuk mengetahui margin suatu fungsi, kita bisa menggunakan dari fungsi integral ke fungsi diferensial atau turunannya. Di sini ada suatu fungsi di mana fx dx sama dengan f besar. Integral itu dinotasikan f kecil dan fungsi asalnya itu adalah f besar, di mana ini adalah tanda integral. Fx ini adalah integran. Fx adalah fungsi primitif atau asal. Asal. Dx adalah proses integral dan c adalah konstanta. Jika fungsi turunan diintegralkan, maka ini prosesnya. Ini fungsi
turunan. Nah, ini adalah hasil integralnya. K ini pasti ada dan pangkat ini ada. Nah, kita lanjut kaidah-kaidah integral tak tentu. Kaidah pertama yaitu formula pangkat. Jika diketahui bahwa f(x) pangkat n dx, maka berapakah hasilnya? Adalah menggunakan rumus x di pangkat n plus 1 per n plus 1, di mana n itu tidak boleh negatif, tidak boleh negatif. Nah, contoh contoh integral 4 dx. Bagaimana penyelesaiannya? Jika diketahui 4 itu, maka hasilnya adalah 4x sesuai ini 4x 0 plus 1 dibagi, kenapa 0? Nanti akan jelaskan. 0 plus 1 plus K. Jadi 4x pangkat 1 plus K per 1. Hapus. Per 1 ya. Maka diperolehlah hasil akhirnya 4x plus K. Satunya tidak usah ditulis ya. Satunya tidak usah ditulis. Cukup gini saja. Kenapa 0? Ingat, dalam kaidah pangkat, jika x jika x pangkat 0 itu hasilnya adalah 1. Nah, itu tolong diingat-ingat matematikanya. Nah, jika sudah diketahui, kita kembalikan apakah benar jika turunan f apakah benar 4x ini kita cek menggunakan fungsi turunan. Nah, dx ini adalah turunan atau diferensial. Oke. Ingat, diferensial itu adalah 4x plus K, di mana turunan adalah 1 kali 4x 1 kurangi 1 plus 0, maka hasilnya adalah 4. Benar, berarti benar.
kita ceknya. Kalau logaritma ya sudah jelas, 3x hasilnya adalah len. Oke. Kebalikannya. Kaidah nomor 3 tentang masalah formula eksponensial. Sudah jelas di sini, di mana eksponen x dx sama dengan eksponen x plus k. Integral eksponen x du nya adalah e pangkat x plus k, di mana u ini adalah fungsi e. Lanjut, formula penjumlahan ya. Integral x plus gx dx sama dengan integral f fungsi x dx ditambah integral x gx dx, atau bisa disebut f fungsi awal atau primitifnya x plus g x plus k. Ini kita jabarkan ya, kita contohkan, di mana ada integral 3 x kuadrat min 10 x. Bisa digunakan 3 x kuadrat dx, atau bisa disebut dijabarkan maaf kita buat ya, integral integral 3x min kuadrat 10 x dalam kurung dx. Nah, kita jabarkan integral 3x kuadrat dx min integral 10 x dx. Setelah ini kita integralkan, ketemulah hasilnya adalah x pangkat 3 min 5x kuadrat plus k.
Lanjut, formula perkalian. Oh, mungkin ada yang kurang paham ya. Nah, ini mungkin kurang paham. Kita jabarkan 3 X pangkat 2 itu kalau diintegralkan plus K, kita integralkan, dimana 3 X 2 tambah 1 per 2 tambah 1 sama dengan 3 X pangkat 3 per 3. Coret jadinya X pangkat 3. Nah, sama ya. Kalau 10X bagaimana? Kalau 10X itu 10X sama dengan integral ya, 10 X 1 tambah 1 per 1 tambah 1 sama dengan sini ya, 10 X pangkat 2 per 1 tambah 1 dengan 10 X pangkat 2 per 2 sama dengan 5 X pangkat 2, sama ya. Oke, lanjut. Contoh formula perkalian, di mana integral 3x kuadrat dx, atau bisa ditulis 3 integral x pangkat 2. Nah, 3x kuadrat ini, ingat 3x kuadrat adalah 3, bisa dinotasikan titik x pangkat 2 atau 3 kali x pangkat 2. Hasilnya apa ya, sama aja. 3 x pangkat 2 sama dengan 3 x 2 plus 1 per 2 plus 1. Hasilnya adalah 3 x pangkat 3 per 3 dengan x pangkat 3. Ya, sama ya. Oke. Lanjut formula substitusi.
Nah, ini kita menggunakan misalkan ini adalah U nya, jadi kita gunakan U saja, maka DU per DE. Turunannya ini adalah 2x plus 6, karena pembilangnya adalah x plus 3, maka setengah plus 2 DU DX, sehingga jadi turunannya x plus 3 itu adalah 1/2 DU per DX. Nah, ingat tadi fungsi logaritma bahwa 1/U itu hasilnya adalah ln U. Nah, U ini adalah x kuadrat plus 6e, dimasukkan ke sini. Nah, jadinya U nya ini berubah menjadi setengah ln x kuadrat plus 6e. Nah, integral tertentu di mana nilai dominannya ditentukan, bukan domain ya. Ini adalah batas atas, ini adalah batas bawah. Contohnya diketahui batas atasnya adalah 3, batas bawahnya adalah 0. Berapakah integral dengan batas atas 3, batas bawah 2 dengan fungsi x nya adalah x kuadrat plus 3 DE. Oke. Integralnya x itu adalah x kuadrat. X kuadrat sama dengan x 2 tambah 1 tambah per 2 tambah 1 sama dengan 1/3 x pangkat 3. Oke, ya. 3 integral 3 itu adalah 3x1 tambah 1 sorry 0 tambah 1 sama dengan 0, bagi 0 tambah 1 sama dengan 3x per 1 atau 3x, sama ya. Sehingga bisa dihasilkan 3 ini disubstitusikan kepada nilai x nya dan 0 disubstitusikan pada nilai x, nah, menjadi kurang.
Ingat ya, dari mana nilai minnya sesuai rumus. Oke. Sehingga jika disubstitusikan, ketemulah nilainya adalah sekian. Oke. Nah, ini ada rumus dasar integral. Ya, tolong dipelajari sendiri. Jika ada pertanyaan nanti silahkan lewat grup WA. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa sebelum perkuliahan ini ditutup. Doa selesai.